Sahabat-sahabatku, orang yang tidak mengindahkan protap kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan medis adalah orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, merasa dirinya bahwa dia akan sehat, merasa dirinya dia tidak akan pernah terkena dengan yang namanya virus corona tersebut. Padahal virus corona ini dia menyerang tidak melihat siapa dia, apakah dia pejabat, apakah dia orang miskin, apakah dia orang yang beriman atau orang yang tidak beriman sekalipun, virus itu akan menyerang dan dia tidak akan pernah melihat siapa yang diserang tersebut. Karenanya kita diperintahkan oleh Tuhan untuk tetap menjaga. Jangan sampai kemudian kita berkata setelah kita kemudian kena dengan virus corona ini yang dinyatakan positif dan kemudian napas tersengal-sengal karena paru-paru yang diserang sehingga napasnya menjadi susah. Kemudian kita baru menyadari dan kemudian kita baru menggunakan protap kesehatan yang sudah ditentukan. Jangan sampai demikian. Sebab itulah pemerintah, ahli kesehatan, bahkan Badan Kesehatan Dunia memberikan kepada kita arahan agar kita tetap sehat, agar kita waspada, agar kita terus terjaga supaya kita bisa sehat, supaya kita tetap hidup. Walaupun yang namanya kematian itu tidak bisa kita ikhtiari. Yang kita harus lakukan saat ini sahabat-sahabatku, kita berikhtiar agar kita tetap bisa bertahan hidup, bisa kita nih kemudian terhindar dari yang namanya virus corona tersebut. Bagaimana caranya? Salah satu upaya yang dilakukan dengan 3M, apa itu? Menggunakan masker, mencuci tangan, ya sesering mungkin, kemudian menjaga jarak. Jangan sampai kita nih kumpul di tempat-tempat keramaian dengan berkerumun. Bahkan kita nih sering kali ketika dengan saudara menganggap virus tidak ada, dengan kawan-kawan virus dianggap tidak ada. Bahkan protap kesehatan tersebut dilanggar, bukan saja oleh orang-orang biasa, orang-orang yang mengerti tentang kesehatan sekalipun, yaitu para ahli medis, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia medis, banyak yang kemudian terjangkit, yang kemudian menjadi korban. Kenapa? Karena kelalaian yang dilakukan oleh dirinya. Kalau kita lihat di dalam ayat suci Al-Quran, bahwa segala sesuatu musibah yang terjadi, itu disebabkan oleh tangan kita sendiri. Ma asobathum mim musibah bima kasabat aidikum wa ya'fu an katsirin. Bahwa musibah ini terjadi disebabkan oleh tangan kita sendiri. Dan Tuhan yang Maha Kuasa itu Maha memaafkan atas segala kesalahan yang terjadi. Bahkan di ayat yang lain Tuhan menyampaikan segala sesuatu kebaikan itu datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa dan keburukan itu disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri. Karenanya jangan sampai kemudian kelak kita berkata ketika musibah menghampiri diri kita, kemudian kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan yang lain dan kemudian berkata ini ada sebuah konspirasi, ini ada sebuah rekayasa, bahwa sesungguhnya ini hanya sekedar bisnis, jualan vaksin, jualan obat segala macam. Yang jelas sahabat-sahabatku, kalau memang itu terjadi karena konspirasi, harusnya itu para ahli medis tidak ada yang gugur, tidak ada yang wafat. Yang terjadi saat ini di lapangan justru banyak ahli medis yang wafat, banyak para ahli kedokteran, ahli kesehatan itu yang wafat. Bahkan di Indonesia itu sekian banyak yang gugur, banyak yang wafat. Kenapa? Karena yang terjangkit begitu banyak, sementara tim medis itu tidak begitu banyak. Yang akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pasien lebih banyak dibandingkan yang menangani kesehatan tersebut. Dan akhirnya dia tidak tertangani. Dan akhirnya lihat yang terjadi seperti di Jawa Timur, itu yang meninggal, yang positif begitu banyak. Kenapa? Karena kita sendiri yang memang tidak menjaga terhadap protap kesehatan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.